Oh ya, yang PDF, yang dokumen-dokumen itu sudah ada file yang dari Word yang belum saya kirim. Demikian Bu Lili Kaunang yang cantik, biasanya kan seperti itu kalau ada bilang. Silakan Bu, Hari. Ya, terima kasih banyak Pak Heri tentang prototipe kurikulum. Mungkin kita beri kesempatan dulu kepada Mas Hendy Bu, untuk melanjutkan. namanya kurikulum prototipe 2022, bukan prototipe kurikulum. Maklum, bahasa Inggris jadinya suka terbalik bicaranya. Oh gitu. Ya, ya. Silakan kepada Mas Hendy tadi karena tidak bisa menahan tawanya sehingga terhenti sejenak untuk tanggapan-tanggapan terhadap sekolah-sekolah tadi yang sudah memaparkan kurikulum mereka, naskah kurikulum mereka. Ya, terima kasih Bu Lili atas kesempatan yang kedua. Tadi saya meminta maaf karena saya tertawa karena saking gelinya untuk tidak dapat menahan bagaimana lugu dan baiknya Pak Ansau ini. Luar biasa. Saya tahu Pak bagaimana perjuangan Bapak. Jadi ya juga menjadi pembicaraan di tim pelaksana POP Ismaya ini. Bagaimana Pak Ansau ini salah satu kepala sekolah yang mau yang mau belajar, lalu bagaimana mendedikasikan, maaf ya Pak, saya ceritakan ya Pak, kan satu-satunya kepala sekolah yang dari PNS, gitu ya Pak, di sekolah Bapak, lalu membagikan rezeki kepada teman-temannya, pada peserta didiknya, itu luar biasa Pak. Itu kisah kepahlawanan Bapak sampai di Semarang loh Pak. Dan bagaimana Bapak berjuang untuk mengikuti FGD, mengikuti diklat, sampai harus menginap di Indomaret karena susah jaringan gitu, harus berlindung di Indomaret, hujan-hujan, wah luar biasa, sampai malam jam 9 gitu ya. Bahkan Indomaretnya sendiri udah mau tutup, tapi dibela-belain untuk mengikuti program organisasi penggerak ini. Jadi 20 hari yang lalu itu Pak Ansau tertawa, jadi kami juga ketika mendengar melihat tingkah lugu dari Pak Ansau ini rasanya bagaimana gitu rasanya. Bu Lili sampai terpukau Pak. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya yang luar biasa. Kita sudah menggali hal-hal yang esensial, hal-hal yang luar biasa dalam naskah akademik, dan kita tuangkan dalam naskah kurikulum. Jadi nanti ketika kita menyusun landasan-landasan dari naskah kurikulum, ya, itu kita mengacu kepada naskah akademik yang kita buat. Tidak lagi mengacu pada buku 1, biarlah buku 1 menjadi sejarah buku 1. Kita mau membuat sejarah baru untuk kemajuan sekolah kita. Kan buku 1 itu kan yang sudah tertuliskan, dan itu sudah menjadi sejarah bagi sekolah Bapak Ibu. Jadi kita mau membuat sejarah baru, sama yang diceritakan Pak Heri tadi, bahwa kurikulum kita yang kita buat dalam organisasi penggerak konsorsium Ismaya Yayasan Pangudi Luhur Jenjang SMP ini unggul dan bisa sangat mungkin untuk kita implementasikan menjadi kurikulum yang baru ini, kurikulum prototipe. Jadi ketika Pak Heri tadi menjelaskan ya, Bapak Ibu, rasanya tidak begitu tidak begitu menggelegar begitu ya. Tidak begitu menggelegar dan tidak begitu mengkhawatirkan bagi kita yang sudah menggali hal-hal yang esensial. Kita dari dulu sudah ngomong soal project based learning, project based teaching, project based living, lalu collaborative learning, collaborative teaching. Kan kita belum sampai sana, kita sudah merancang itu untuk tahun yang kedua.
Tapi pondasi sudah kita siapkan dengan landasan-landasan dalam penyusunan dokumen kurikulum, yakni naskah akademik. Jadi naskah akademik itu sangat berarti, Bapak Ibu. Menjadi senjata, menjadi pondasi yang kuat di dalam kita merancang, bangun, atau mengkonstruksi pendidikan kita, baik ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Oleh karenanya dalam struktur keteladanan, dalam strategi implementasi itu kan, kita membuat kolom-kolom, menyandingkan kolom-kolom itu, tetapi kita sudah punya modal, yakni naskah akademik. Tinggal saja kita merefleksikan ulang sesuai dengan basis atau landasan sekolah kita masing-masing. Tentunya akan berbeda-beda. Misalnya sekolah Rosa Delima akan berbeda dengan Domenico Savio, dengan Mikael, lalu dengan SMP Pineleng, begitu ya. Pasti akan berbeda-beda. Nah, makanya naskah akademik itu sangat berharga. Itu. Lalu yang kedua, silakan Bapak Ibu merefleksikan ulang, ya tadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu merefleksikan ulang dalam dokumen kurikulum tentang landasan-landasan. Entah itu landasan spiritualitas, memang yayasan kita sudah menyediakan renstra yayasan. Akan tetapi renstra yayasan itu dalam landasan spiritualitas di sekolah masing-masing Bapak Ibu, itu kita refleksikan sesuai dengan kebutuhan serta pemetaan di masing-masing sekolah. Jadi memang ada kesamaan, keseragaman, tetapi tidak menghilangkan muatan perbedaan atau kontras-kontras yang ada, dan itu justru memberi warna pada Yayasan Keuskupan Manado. Jadi kita refleksikan ulang semuanya, baik itu landasan spiritualitas, landasan filosofis. Jadi Samratulangi dan Ki Hajar Dewantara yang sama konsepnya mungkin di tulisan Bapak Ibu, ya akan berbeda ketika Ki Hajar Dewantara dan Samratulangi itu berbicara apa di Rosa Delima, berbicara apa di Domenico Savio, berbicara apa di Santo Mikael dan Pineleng. Pastinya akan berbeda-beda ya itu. Termasuk juga ipteks, lalu teori belajar, terus landasan-landasan yang lain. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sama seperti yang saya ungkapkan tadi. Oke. Lalu yang ketiga. Selanjutnya bagaimana dalam dokumen kurikulum kita memasukkan unsur-unsur budaya dalam poin bab 5 itu ya. Bab 5 itu dalam kolom budaya, mohon dijelaskan secara singkat, misalnya nilainya karitas seperti itu, nilai karitas, keutamaan-keutamaannya apa. Lalu dalam kolom budaya kita menginterpretasikan misalnya budaya Mapalus yang sesuai dengan karitas, Kira-kira apa? Kan pasti ada keutamaan-keutamaan dari Mapalus itu. Dan yang luar biasa tadi Pak Anso mengatakan bahwa Mapalus itu salah satu jalan keluar untuk menanggulangi resesi ekonomi dunia. Itu luar biasa ya. Jadi ini benar juga ya, bagaimana prinsip ya Pak Anso juga sudah mempraktekkan ini dengan mencintai sesama guru, peserta didik. Apa yang Bapak lakukan itu juga dengan berbagi itu juga mengurangi resesi ekonomi, membuat ketahanan di sekolah.
Ekonomi gotong royong, Bu. Ekonomi gotong royong. Ya, ekonomi bener. Saya sebenarnya mau bilang sesuatu tapi karena di live jadi perlu gitu. Ya, itu ketahanan nasional dan ketahanan global. Luar biasa, Pak, bahwa Bapak sudah menemukan dari Mapalus kita membentuk ketahanan nasional dan ketahanan global. Mantap. Lalu untuk semua yang 4 sekolah ini, mungkin nanti Pak Heri bisa menjelaskan tambahan bagaimana prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam memilih model dalam bab 4. Ya. Tentunya bukan semuanya kita masukkan, tetapi model itu dipilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan harapan untuk mengembangkan sekolah. Ya, kebutuhan, karena kita sudah memetakan kebutuhan-kebutuhan di naskah akademik. Lalu harapannya ke depan dengan model seperti ini, kita mau menciptakan pendidikan yang seperti apa dan bagaimana strateginya. Ya, itu kan lebih jelas dalam bab 4. Lalu di Pak Paulus Witak tadi sama ya Pak, tentang keutamaan-keutamaan yang menjadi landasan-landasan di setiap landasan kurikulum, mohon direfleksikan sesuai dengan konteks lokal supaya landasan itu berbunyi sesuai dengan rasa perasaan masyarakat setempat. Ya, itu sudah sangat bagus Pak. Dan Bapak tadi sudah memetakan yang disipliner Pak. Yang di kurikulum itu ya, kurikulum masuk ke mata pelajaran, nilai-nilai apa dan macam apa. Mungkin kita perlu tegas untuk sementara ini kita tidak usah berbicara soal mata pelajaran dulu, Pak. Iya. Ya, kita tidak perlu berbicara mata pelajaran dulu untuk sementara waktu. Nanti bagaimana kita mensinergikan antara kurikulum, mungkin di babak akhir, bagaimana mensinergikan antara kurikulum unggul kita dengan struktur keteladanan sampai intrakurikuler kita. Ya, jadi intrakurikuler bukan semata-mata menempelkan begitu aja, tapi ada strategi khusus untuk capaian pembelajaran yang dikaji dalam tiap mapel atau interdisipliner di proyek dengan berbagai macam mapel, tetapi capaian pembelajaran struktur keteladanannya ini dibuat diambil dari satu hal yang linier, dari nilai keutamaan, profil pelajar Pancasila dan kearifan lokal, baru capaian pembelajaran di masing-masing mapel. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi ketika membuat satu alinea seperti itu, ini dimensi afektifnya, afektif, kognitif, psikomotorik dari struktur keteladanan, dan ini capaian dari masing-masing mapel. Jadi tiap mapel nantinya akan memuat integrasi nilai, keutamaan, kearifan lokal, profil pelajar Pancasila, dan materi esensi dari tiap mapel. Ini luar biasa, Pak. Ini sebenarnya rahasia, tapi perlu kita ungkap di sini. Ya, perlu kita ungkap di sini supaya rahasianya, karena yang lain-lain belum dapat. Mungkin Pak Heri bisa membantu kita semua untuk mantan YouTuber ini, pensiunan YouTuber, untuk menjelaskan lanjut, ya, menjelaskan lanjut bagaimana kita mensinergikan struktur keteladanan kita dengan kurikulum prototipe untuk capaian pembelajaran yang selama kemarin kita menggunakan kompetensi dasar, sekarang capaian pembelajaran, bagaimana mengintegrasikan itu semua. Lalu tambahan untuk SMP Pineleng, Bu Farida dan
Bu Steril tadi izin karena ibadat Natal. Keunggulan-keunggulan sekolah yang berupa optimisme itu Bu, menggali semangat itu baik, sangat baik. Akan tetapi masukan dari saya alangkah baiknya dinarasikan, Bu, direfleksikan sehingga ketika membaca dokumen kurikulum itu tidak hanya poin-poin yang mengisi kognitif semata, tetapi hati ini ikut bergejolak. Ketika kita membuat narasi kan pasti hatinya ikut campur aduk, bergejolak begitu. Jadi itu kan yang akan memantik kita untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, entah itu dalam landasan spiritual, lalu landasan filosofis, landasan-landasan ipteks. Ya, jadi perlu dinarasikan, tetapi dinarasikan yang menulis dengan hati gitu ya. Lalu sama visi misi yayasan dan hal-hal yang sama itu alangkah baiknya juga dari masing-masing yayasan kita tukikkan lagi, kita refleksikan dari konteks unit setempat. Begitu saja, luar biasa. Bapak, Ibu, terima kasih juga Bu Kristiani yang walaupun menggunakan sweater, ya tetapi tetap luar biasa dengan bertahan lebih dari 4 jam ini. Pak Paulus Witak, lalu Bu Ayu, Bu Farida, Pak Ansel, terima kasih banyak. Mari waktu dan tempat kami kembalikan pada moderator kita, Bu Lili. Terima kasih banyak Mas Hendy. Ini kita sudah melihat ada Pak Adi. Gimana Pak Adi? Sedikit ya Bu, boleh? Silakan Pak. Terima kasih Bu Lili, Ibu Bapak, Pak Heri, Mas Hendy. Apapun kurikulumnya, kalau soal kesiapan nanti yang penting ada Pak Heri. Tadi siap tidak siap, tadi pertanyaannya Pak Heri begitu, kita harus siap. Yang penting ada Pak Heri. Tetapi apapun kurikulumnya, saya mau mengatakan kita harus sepakat. Yang pertama, sekolah kita kembalikan kepada fungsinya, tempat yang menyenangkan, tempat yang menggembirakan bagi anak-anak, dan bagaikan kalau saya meminjam istilahnya Mas Hendy yang berkali-kali disampaikan, sekolah adalah agora, pasar, di mana pasar itu sekumuh apapun menyenangkan bagi saya. Saya sendiri kalau ke pasar itu ya senang melihat orang berdagang, baunya pasar khas itu. Tentu ibu-ibu itu kalau bau pasar itu ada sesuatu yang selalu di hati, entah itu bau gotnya, entah itu bau kain dagangan, entah itu bau bumbu-bumbu, entah itu apapun. Nah, semoga kita juga bisa membangun pasar itu bagi anak-anak, sekolah itu bagi anak-anak juga demikian. Selalu menyenangkan, selalu pengen ke pasar. Bukan karena hanya punya duit, tetapi punya duit atau tidak, dolannya ke pasar. Yang kedua, kita memang mengemban tugas gereja demi membantu anak-anak menemukan kebahagiaan sejatinya. Jadi sesuai dengan karakter masing-masing, anak-anak harus berkembang dalam kebahagiaan, sesuai dengan budaya, lingkungan tempat hidup, baik di kota maupun di desa. Kalau tadi Pak Heri sempat mengatakan bagaimana mengajarkan catatan kaki, sitasi, sedangkan kami sekolahnya di pelosok. Itu menarik bagi saya. Karena saya punya pengalaman seperti yang ditanyakan Pak Heri. Saya belajar alat musik piano kecil itu mulai sejak kelas 5 SD. Dan itu mainan. Tetapi ketika sudah SMP saya tidak punya alat. Bagaimana saya harus berlatih fingering? Maka saya menggambar di kertas buffalo putih itu, tuts yang ukurannya sama dengan ukuran piano.
hanya untuk melatih jari supaya tepat di itu. Padahal saya tidak punya alatnya. Jadi saya tidak penting tone-nya seperti apa, suaranya seperti apa. Tapi yang penting saya bisa belajar fingering ini sesuai dengan tools yang saya gambar. Dan itu sampai beberapa tahun. Sampai di seminari pun saya masih berlatih dengan model gambar itu. Meskipun di sana sudah ada. Jadi menarik menggelitik pertanyaannya Pak Heri, supaya kita tidak terbatas pada alat atau media atau situasi. Karena kalau mau situasi apapun bisa terjadi, kita menjadi pembelajar. Tiada rotan, akar pun berguna. Yang ketiga, apapun kurikulumnya, kita juga harus membangun kesadaran bahwa pentingnya membangun pengalaman sosial positif secara kolektif. Kalau tadi Pak Ansom itu dari Domenico Savio, ada perbedaan nama antara sekolah saya dengan sekolahnya Pak Ansom. Kalau Pak Ansom itu Domenico pakai K, Savio. Betul ya Pak ya? Di Pak Ansom masih ada di sini kah? Masih Ada. Masih. Ada. Ya. Kita sama Pak sekolahnya, pelindungnya sama. Penulisannya berbeda. Di tempat saya itu ada kesalahan apa di awal, maka pelindungnya Domenico pakai C, Domenico Savio. Nama sekolahnya Domenico pakai E. Lucu juga, tetapi enggak apa-apa. Bukan itu maksud saya, yang penting bukan itu. Saya hanya mau ketika kurikulum itu naskah kurikulum kita bangun, kita tulis, kita tuangkan dalam tulisan, lalu itu yang yang akan kita jalani kelak berdasarkan naskah akademik yang kita bangun sebagai dasarnya. Karena saya tidak menguasai di bidang kurikulum, karena itu bidangnya Pak Heri dan filsafat bagiannya Mas Hendi, saya hanya ingin cerita pengalaman bahwa ada kegiatan-kegiatan siswa non kurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler, bukan pelajaran, bukan intrakurikuler yang ada di sekolah saya di Domenico Savio Pak Ansom. Yang pertama itu kita punya olimpiade, meskipun sekarang agak dalam 6 tahun terakhir ini agak kurang. Nggak ada pelatihnya ya Pak ya? Ada sih pelatihnya, ada. Kalau pelatihnya ada. Tapi nggak dipakai. Dipakai sih dipakai. Agak resign babunya. Ini direkam loh. Ngekek. Tetapi saya mau begini, tidak mengatakan hilang sama sekali. Pada zaman Pak Heri melatih, Pak Heri ini yang ada di sini itu memang saya bisa mengatakan gemilang ya, karena waktu itu ada sampai di Jaso, Argentina, lalu muridnya Domenico yang juga muridnya Pak Heri. Tapi saya masih bangga sebagai Domenico karena muridnya banyak, muridnya Pak Heri yaitu itu menang jumlah. Kan kita Kurawa. Itu lalu melanjutkan, sekarang sudah kuliah. Setelah dari Domenico Savio ke Raffles School, lalu di sana sering kontak dengan Pak Heri, semakin berkembang pemikirannya, dan itu salah satu. Yang kedua, kita punya resital musik dulu. The Symphony of Greece itu mengumpulkan anak-anak anak-anak yang punya bakat, punya passion di musik, lalu kita kembangkan di sana melalui resital. Piano, gitar, flute, apapun yang dikuasai anak-anak. Nah, lalu 3 tahun ini vakum memang.
dan menjadi kegelisahan saya juga. Lalu ada marching band masih jalan sampai hari ini. Pak Heri juga sempat ikut menjadi panitianya yang selalu mengkritisi. Kemudian ada Dominico Savio Choir, jadi kita mengembangkan talent anak-anak di bidang vokal. Kemudian ada teater dom. Kemudian ada malam sastra dulu, ada pantomim, ada keroncong, ada Domsaf Vokal Group, ada band, ada putra-putri Domsaf, ada pecinta alam, ini Mr. Dani. Saya mengatakan sih Dopala, Dominico Savio, pencinta alam, OSIS dan Pramuka. Itu yang mandegani Mr. Dani yang ada di sini. Nah, kebersamaan-kebersamaan ini maksud saya, ketika saya sebagai pribadi, siswa, itu tidak bisa merayakan prestasi akademik, entah itu di matematik, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan sebagainya, saya bisa merayakan bersama teman-teman, meskipun tidak berprestasi secara nilai, angka, tetapi bisa merasakan kebahagiaan bersama teman-teman yang lain yang satu tim di dalam ekstra itu, entah olimpiade, entah kegiatan apapun. Jadi ini sebagai obat bagi banyak peserta didik untuk selalu merayakan kegembiraan. Di satu sisi tugasnya banyak, ya, tuntutannya tinggi, ya, tetapi bagaimana ini kita menciptakan anak-anak senantiasa dalam rasa kebahagiaan dan selalu merindukan sekolah. Lalu berikutnya kita ingat kembali apa yang menjadi pesan tujuan POP Ormas Penggerak ini, termasuk sekolah penggerak dan sebagainya, bahwa di sana Bapak Ibu sebagai kepala sekolah adalah agen perubahan, agen penggerak. Move in the first, then move on. Jadi kita ke dalam diri sendiri dulu, bagaimana kita menghayati diri sebagai kepala sekolah, sebagai instruktur, kita harus menggerakkan guru yang pertama. Menggerakkan diri dulu, dan sekarang sudah terbukti, Bapak Ibu berdarah-darah memikirkan ini sampai sore, sampai malam, sampai berjam-jam betah duduk bersama para narasumber. Lalu guru juga mendukung apa yang menjadi ide kepala sekolah, menjadi ide ibu bapak semua di sini. Ide agen perubahan, agen cerdas, yang nanti kita akan membuat agenda setting di sana melalui desain, melalui naskah akademik, naskah kurikulum, sampai nanti diimplementasikan kepada para siswa. Karena muaranya nanti para siswa harus gembira, ketika gembira mereka akan menemukan ekosistem sekolah yang menyenangkan dan kebalik, menemukan ekosistem sekolah yang menyenangkan, anak-anak bahagia, kemudian secara prestasi mereka otomatis akan naik. Lalu yang ketiga, tujuannya, pesannya adalah sekolah itu kita semua sedang membangun kemitraan dengan siapapun yang berkehendak baik, supaya kita bisa punya jejaring dan kita bisa bertahan. Tidak hanya bertahan, tetapi bisa berguna, memiliki daya guna, dan berbuah. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan, Ibu Lili, dan terima kasih sampai hari ini kita bertahan luar biasa. Saya juga bahagia mendengarnya, mendengar Ibu Bapak semua, mendengar tanggapan para narasumber yang masih bersemangat selama sekian hari. Besok 40 hari para narasumber, terutama Pak Heri dan Mas Hendi itu genap berpuasa, mati raga selama 40 hari. Kalau saya sih hanya kala-kala saja. Begitu Ibu Lili, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Adi.
kami beri kesempatan kepada para ibu kepala sekolah, para kepala sekolah dan instruktur, mungkin ada yang mau menanyakan kepada para narasumber. Silakan, masih diberi kesempatan. Mungkin Pak Wita, Pak Anso. Ya, ada pertanyaan singkat. Ya, disilakan Pak. Tadi dijelaskan oleh Pak Heri tentang kurikulum prototipe. Lalu kita juga sekarang dengan kurikulum unggul kita. Lalu untuk ke depan ini kita yang program organisasi penggerak atau sekolah penggerak. Ini apakah kolaborasi dari kurikulum prototipe pemerintah punya atau Kemdikbud, karena itu memang wajib katakanlah. Lalu poin-poin mana yang kita harus tarik benang merah dengan kurikulum unggul kita. Ini minta konfirmasi penegasan supaya kalau kita ditanya oleh pihak lain di luar POP kita juga, kami para kepala sekolah atau instruktur atau guru-guru juga mempunyai wawasan yang jelas, kita mau ikut kurikulum prototipe atau kurikulum unggul kita. Itu saja dari saya. Minta penegasan atau konfirmasi dari narasumber, Pak Heri ataupun yang lain. Terima kasih. Pak Wita. Bu Lili langsung ya Bu ya. Suara saya kedengaran ya? Ya, Ya, kedengaran Oke. Pak. Ya, Silakan. Langsung Pak. ya, silakan. Terima kasih banyak sudah menanyakan itu. Kurikulum unggul kita itu kalau di diameternya itu 100 kilo. Kurikulum prototipe diameternya 10 meter gitu. Jadi kurikulum prototipe berada di dalam kurikulum unggul kita. Ini saya mencoba untuk membuat perbandingan. Bisa dilihat. Pembentukan karakter lewat profil pelajar Pancasila kita sudah ada ini semuanya. Itu kemudian perencanaan atau desain kurikulum kita melakukan. Tapi di kurikulum prototipe pengembangan, dan itu kurikulum operasionalnya mengatur jadwal proyek, kemudian membuat modul belajar, dan seterusnya. Strategi implementasinya ini. Kemudian project base-nya kita project base learning, project base teaching, ada project base living. Kita lebih. Dan sistem evaluasi kita memang yang asesmen diagnostik kita tidak ada di kurikulum unggul, di kurikulum prototipe ada. Berarti nanti ini kita lengkapkan di sini. Begitu. Nah, kemudian ini Pak. Sekalian ya, saya jelaskan ya. Nanti bagaimanakah project based learning yang akan kita jalankan. Jadi pada prinsipnya kita mempunyai dokumen kurikulum unggul sendiri, satu. Kemudian ada dokumen kurikulum 2013, dokumen kurikulum prototipe. Ini dua hal yang bisa dikatakan saling melengkapi lah gitu. Itu ya Pak ya. Dokumen kurikulum unggul kita, dokumen prototipe, kurikulum prototipe. Untuk kepentingan dengan dinas, nantinya kita dinas kan mempunyai standar Pak, yang ada di dokumen satu harusnya ini. Standar yang ada di dokumen satu itu penuhilah semuanya, ditambah dengan kurikulum unggul kita, gitu, ditambah dengan kurikulum unggul kita, sehingga kita tidak menyalahi apa yang diminta oleh dinas. Jika ini nanti menjadi KTSP misalkan. Tetapi kalau kita nanti menjalankan kurikulum prototipe, ya nunggu regulasinya terus nanti bagaimana dan seterusnya. Lebih baik kita langsung switch ke kurikulum prototipe. Jadi 2022 langsung dilaksanakan itu jauh lebih baik. Karena kan di kurikulum prototipe kita diberi kemerdekaan untuk mengembangkan kurikulum prototipe itu. Nah, kurikulum prototipe katakanlah walaupun kita ini lebih gede daripada kurikulum prototipe, tapi kita bisa ngomong bahwa ini kami sudah mendesain kurikulum
unggul kami. Dan prototipe ini pembelajaran paradigma baru masuk di dalam kurikulum unggul kami. Sah kan? Benar. Jadi apa yang kita lakukan sudah oke. Secara keilmuan kurikulum seperti itu. Nah, tinggal nanti regulasinya bagaimana. Ini Pak, analisis materi esensial yang harus dilakukan di struktur teladan kita kelas 7 sampai 9 ada core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, dan nanti proyeknya apa. Gitu ya. Ini disinergikan dengan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe kan ada isi ini. Mata pelajaran. Capaian pembelajaran yang nanti akan dibuat di kurikulum prototipe. Narasi dari kompetensi dasar, struktur teladan. Ini kan kita membuat kompetensi dasarnya ini Pak. Dari 4 ini. Nah, kompetensi dasar ini nanti dinarasikan, digabung dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang kurikulum nasional. Gitu. Kemudian membuat tujuan pembelajaran, kemudian membuat alur tujuan pembelajaran, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Dari sini kelihatan ya Pak ya, benang merahnya ya Pak. Garisnya ke sana ya. Oke, untuk semuanya saja ini juga. Ini alur tujuan pembelajaran. Macam itu. Kemudian di proyek itu saya mengambil contoh karena ini 7 tema yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 2022 sampai 2024. Saya mencoba untuk memberi contoh di kearifan lokal. Di sini ada bangunan namanya Lawang Sewu. Kemudian proyeknya bagaimana? Sintaks, project based learning. Ikutilah sintaks ini Pak. Kemudian ada website tentang project based learning, ini bisa diakses. Bagus ini. Ini. Ya. File ini nanti saya kirimkan di kolom chat. Siap. Contohnya ini Pak. Alternatif pertama, satu tema tentang Lawang Sewu dipergunakan pada beberapa mata pelajaran. Kolaborasi antara beberapa mata pelajaran, satu tema. Ini ada banyak mata pelajaran. Misalkan pelajaran TIK memberi tugas kepada kelas 7B nomor 1 sampai nomor 5 mengerjakan TIK tentang Lawang Sewu. Membuat video, sound recording, dan sebagainya. Kemudian guru seni budaya untuk kelas 7B nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 10 mengerjakan seni budaya. Melukisnya sama musiknya, membuat lagu dan sebagainya tentang Lawang Sewu. Kelas 7B nomor urut 11 sampai 15 mengerjakan tugas agama, proyek agama. Temanya Lawang Sewu, tentang mengkaji studi pustaka tentang mistisnya Lawang Sewu dan juga sejarah gereja Keuskupan Agung Semarang. Lawang Sewu masuk ke sana dan seterusnya. Di sini dibalut atau harus mempergunakan scaffolding, berpikir critical thinking-nya Thayer. Observasi, analis, evaluasi, kontekstualisasi, question, kemudian refleksi. Dan di dalam konten yang dihasilkan oleh para siswa tersebut harus ada konten budaya, core value, keutamaan, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum prototipe itu hanya profil pelajar Pancasila, Pak. Kalau kita kan tinjauan secara budayanya di semua tugas ini masukkan keutamaan dari Santo Santa Pelindung itu dimasukkan, core value, nilai-nilai yang bisa dimasukkan di dalam tugas Lawang Sewu ini apa? Anak diminta untuk di dalam pelaporannya, karena di ini ya,
PJBL sintaksnya itu kan ada ini Pak, penyusunan laporan dan presentasi. Jadi anak kan diminta untuk menyusun laporan. Nah di laporan tersebut ada refleksi. Refleksi bagaimana Lawang Sewu ini menurut kalian di core value kita bagaimana, di nilai-nilai kita bagaimana. Gitu. Jadi anak menghubungkan Lawang Sewu dengan core value, Lawang Sewu dengan keutamaan, dengan profil pelajar Pancasila, dengan budaya. Begitu, Pak. Ini contoh satu. Contoh yang kedua, satu proyek dari satu mata pelajaran. Saya memberi contoh TIK, pelajaran TIK. Dinilai dari beberapa mata pelajaran. Dinilai itu artinya prosesnya juga harus dinilai. TIK materi konten pelajarannya video editing dan sound recording. Kemudian guru TIK memberi tugas, silahkan membuat film pendek 5 menit atau 4 menit. Tentang apa terserah, atau misalkan sudah ditentukan. Tentang bangunan bersejarah di Kota Semarang. Bangunan bersejarah di Kota Semarang. Maka anak tersebut dipersiapkan, kita bantu, kita kan harus mengarahkan. Dengan panduan dari ini Pak, sintaks PJBL. Penentuan proyek, guru TIK sudah menentukan proyeknya, buat proyek. Membuat film pendek 4 menit tentang bangunan bersejarah di Kota Semarang. Kemudian perancangan langkah-langkah penyelesaian. Guru juga sudah harus siap. Langkah-langkahnya seperti ini. Terus ini dilakukan semuanya. Gitu ya, dari guru TIK memberi masukan itu. Kemudian guru TIK berkoordinasi dengan guru bahasa, seni, dan budaya, serta IPS. Guru bahasa nanti akan menilai di naskah filmnya, ejaannya, kemudian alur berpikir, pokoknya penilaian di naskah film bagaimana. Guru IPS melihat konten sejarahnya, penulisan sejarah Lawang Sewu bagaimana dengan pertempuran 5 harinya, kapan didirikan, bagaimana menghabiskan berapa banyak duit, menghabiskan berapa banyak orang dan sebagainya. Ini guru sejarah nanti melihat itu. Seni dan budaya, musik dan lagu. Soundtrack atau backsound atau apapun yang ada di film tersebut dilihat oleh guru seni musik. Guru seni musik menilai dari musik dan lagunya. Namun demikian, yang perlu kita tekankan bukan hanya sekedar hasil atau produk film tersebut yang dinilai. Karena apa? Anak-anak itu kan bukan sekolah di sinematografi, hanya belajar di TIK. Kemudian belajarnya video editing, sound recording. Guru TIK menilai di teknik video editingnya, sound recordingnya. Dia anak-anak bisa mengedit video, berarti kan sudah oke. Perkara konten tentang bagaimana pengambilannya, terus bagaimana angle-nya sama anchor pembawa acara News anchor. News anchor-nya cantik atau tidak kan bukan itu yang dinilai. Lighting-nya. Saya itu waktu membuat film sama Mas Hendy sama Pak Adi itu ya bagian artistik, pegang lampu lighting. Nah, kita harus lihat lagi ini Pak.
proses di mana anak-anak merancang langkah-langkah penyelesaian, menyusun jadwal pelaksanaan proyek, menyelesaikan proyek dengan fasilitas dan monitoring, penyusunan laporan, presentasi, inilah proses yang harus dilihat oleh para guru. Bukan hanya sekedar hasilnya. Kemudian bagaimana mempresentasikan evaluasi, ini bagian yang harus direfleksikan. Nah, nanti di modul proyeknya, ya harus diperhatikan ini semuanya. Di modul proyeknya bisa dimasukkan ini, langkah-langkah project based learning. Anak diminta mengisi dan sebagainya. Guru melihat, membimbing mereka, prosesnya diperhatikan. Tidak hanya sekedar produk filmnya yang dilihat, wah filmnya ini enggak bagus ini. Kameranya getar-getar. Ini kamera ini alatnya cuma pakai video, ini hasilnya enggak bagus, nilainya 65. Bukan itu kan tujuan kita. Ya saat ini mereka baru bisa memakai kamera HP misalkan. Kamera pocket. Mas Hendy itu pernah bikin film dengan kamera pocket. Gitu. Begitu Pak, kira-kira benang merahnya ke sana. Terima kasih banyak Pak Wita atas pertanyaannya. Terima kasih Luar atas biasa. penjelasan yang Ya. bagus. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya kirimkan filenya ya Pak ya, biar bisa dipakai untuk materi apa IHT. IHT. IHT, ya. Terus nanti Lawang Sewunya diganti di Manado itu Maengket misalkan. Ya. Kemudian yang di Tomohon apa Bu Lili? Kabasaran, Pak. Kabasaran. Ya disesuaikan dengan konteks sekolah Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya kirimkan di kolom chat Pak. Iya Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Heri untuk penjelasan kepada Pak Wita. Oh iya Bu, Apakah masih ada Bu. teman lain yang ingin bertanya? Masih adakah pertanyaan lainnya dari sekolah lain juga? Ternyata sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Heri, Yang di Tomohon Pak Sandy, Pak Adi, Pak Saran. Kabasaran. Ya disesuaikan dengan konteks sekolah Bapak Ibu. Record. Saya Ya, Pak. Pak Anso ingin bertanya? Sudah pas. Sudah pas. suka pada iseng itu Bu, teman-teman itu. Saya seneng isengin. Terus ada 5, adakah pertanyaan yang biasanya Bu Ayu suka bertanya atau Ibu Titi ya? Ya, terima kasih. Untuk sementara memang saya masih dalam proses memahami materi sehingga agak ragu-ragu saya mau bertanya. Jadi untuk sementara memang saya pas dulu. Oh iya, Masih dalam proses memahami iya materi. benar. Ya. Iya. Baik, jika sudah tidak ada, kita mau minta izin ke panitia untuk mengakhiri. Atau masih ada tambahan dari Pak Heri? Biasanya Mas Hendy masih Bu Lili. Oh ya, Mas Hendy. Oh ya, Masih banyak hal yang ingin disampaikan. enggak Ibu. Oh, udah enggak. Ini kan hari terakhir kita berjumpa di tahun ini. Oh ya. Pasti ada sesuatu yang mau kita sampaikan, Ibu. Kami mengucap terima kasih dan bersyukur atas nama panitia, tim pelaksana, program organisasi penggerak Konsorsium Ismaya Yayasan Panggung Dilur ini. Mengucap terima kasih atas partisipasi dan kesungguhan hati dari Bapak Ibu untuk mengikuti setiap acara, setiap kegiatan yang kita langsungkan. Tentu di awal-awal itu sangat berat. Dengan penuh keraguan-raguan mulai mencerna apa sih sebenarnya program organisasi penggerak. Kok modelnya berbeda dengan diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan yang lainnya. Lalu pasti ada rasa-rasa penolakan di awal ya, Bapak Ibu. Lalu kita berproses
Dengan kenapa kok harus metodenya seperti ini, kita dibiarkan untuk berpikir liar begitu. Minta kolom tidak diberikan, minta form tidak ada gitu. Tapi ada acuan-acuan beberapa kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan bersama untuk membuat naskah akademik dan naskah kurikulum. Ternyata Bapak Ibu hasilnya luar biasa. Ya. Lalu kami juga meminta maaf apabila karya pelayanan kami kurang memuaskan atau melukai hati Bapak Ibu. Begitu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, karena misi kita adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis nilai spiritualitas dan budaya. Marilah kita untuk sementara waktu ini kami mohon waktu Bapak Ibu semua untuk berefleksi bersama. Ya, berefleksi bersama tentang pengalaman-pengalaman apa yang Bapak Ibu bisa bagikan, bisa disyukuri, serta hal-hal yang menurut Bapak Ibu sangat menarik. Roh apa yang menggerakkan Bapak Ibu sampai bertahan berjam-jam, bahwa FGD ini selalu hadir meskipun dengan perjuangan yang luar biasa, termasuk coaching. Ya kan, pasti lebih dari 4 jam. Kalau yang lain-lain itu 1 jam aja sudah membuat gelisah. Tetapi FGD kita itu 4 jam. Apalagi Bu Moderator ini yang harus duduk selama 8 jam lebih. Biasanya lebihnya itu karena berdinamika bercandaria bersama Pak Heri setelah FGD. Begitu, Bapak Ibu, marilah kita open mic, siapa yang mau bercerita tentang apa hal-hal apa yang dapat kita bagikan, kita syukuri bersama. Dan roh apa yang menggerakkan kita semua. Baik, mungkin dari Bu Ayu. Ya, Bu Ayu. Oh, iya. Mari Bu Ayu. Terima kasih atas kesempatan. Pertama, tentu bersyukur atas kegiatan POP ini. Memang pertama secara pribadi yang mengemban tugas di sekolah sebagai kurikulum, mungkin diberitahu sedikit 17 tahun sebagai kurikulum di SMP Katolik Santa Rosa de Lima, walaupun latar belakang saya itu non-Katolik. Tetapi puji Tuhan, banyak hal yang saya dapat dalam setelah mengikuti ini. Rasanya pertama tidak mampu. Rasanya hampir menangis. Tetapi setelah mengikuti kegiatan ini, ada hal yang besar. Ini seperti membuka suatu ruang yang baru yang akan kita jalani, dan ada kekuatan yang telah kita miliki, itu didapat dari para narasumber yang luar biasa. Ada juga Ibu Lili yang mengarahkan dan selalu memberi semangat. Dan apa yang kami buat di sekolah, walaupun kategori sekolah kami sekolah kecil, bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kristiani Paat, memang selalu berusaha untuk memberi yang terbaik. Anak-anak kami dari anak-anak yang kalangan ekonomi memang rata-rata ke bawah, tetapi semangat yang ada, apalagi setelah mengikuti POP ini, kami akan secara bersama-sama untuk membangun hal yang baru. Dengan keyakinan kami pasti akan mampu, karena ada hal-hal yang begitu membuat hati kami tergerak, supaya anak-anak yang kami bimbing nanti boleh menjadi anak-anak yang meneladani, menjiwai apa yang sudah Tuhan karuniakan. Dalam arti melalui Santa Rosa de Lima, kerendahan hati yang begitu kuat kami akan tanamkan, dan sudah kami tanamkan saat ini pada anak-anak. Dan
mampu membangkitkan hal-hal yang sebenarnya sulit mereka lakukan, tetapi dengan apa yang sudah kami dapatkan, kami akan memperoleh kekuatan yang lebih, terlebih bersama Ibu Kepala Sekolah dan juga para guru. Terima kasih untuk semuanya, banyak hal yang sudah diberikan. Terima kasih banyak Ibu. Halo Bu Kristiani, mari Bu. Masih ada suara kan Bu? Iya, Iya, sampai sakit ini Pak, berusaha. Kita berusaha walaupun seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Sebenarnya kami merasa sungguh berat beban ini. Suaranya termute Bu Kristiani. Ya. Ya. Ya, sungguh luar biasa apa yang Ibu Ayu sampaikan itu menggugah hati saya. Rasanya saya mau keluar air mata, Pak. Dengan kondisi yang seperti ini yang saya rasa memang memaksimalkan apa yang menjadi kekuatan kami untuk membangun mengupayakan supaya sekolah kami, terutama anak-anak didik kami bisa seperti apa yang kami harapkan tentunya. Nah, dari berbagai pergumulan kami di sekolah dan tentunya dengan mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, maka kami merasa seperti Ibu Ayu tadi, jadi kaya. Kami menjadi kaya dengan pelaksanaan pelatihan ini. Kaya dalam arti kami memiliki sesuatu untuk kami bisa realisasikan dalam tugas kami di sekolah. Tentu lewat para narasumber, teman-teman kepala sekolah, yang pasti karena maksud dengan ketulusan hati kami siap untuk mengikutinya walaupun kami masih banyak kekurangan. Ya, dari segi waktu kadang kami juga terlambat karena terus terang saja pagi-pagi 6:30 kami sudah bergegas ke sekolah. Terus karena tugas banyak di sekolah, kadang sudah memulai barangkali pelatihannya, tetapi kami masih di jalan baru mau pulang, belum makan, dan seterusnya. Tadi saya bergurau ke teman saya, Ibu Ayu, saya makan di mobil, saya tidak terus rumah. Sampai saja parkiran saya sudah bawa makan dari sekolah, nanti dimakan di mobil untuk mengejar waktu. Tetapi puji Tuhan, sampai saat ini kita masih bisa berjumpa dan memberi penguatan, saling memberikan penguatan bagi kami, dan semoga pelatihan kita ini bisa lancar-lancar ke depan dan pada akhirnya kita bisa memunculkan satu kurikulum unggulan dari sekolah kita masing-masing. Dan apalagi yang sekarang lagi disampaikan bahwa akan ada kurikulum yang baru, bukan baru, prototipe ini, ya mungkin yang pasti ini juga menjadi satu kekayaan bagi kami untuk mengembangkan kurikulum kita ke depan. Saya kira dengan penuh harapan semoga para narasumber, teman-teman kepala sekolah saling memberi sehingga kita semakin kaya dalam tugas kita nanti ke depan. Terima kasih dan selamat malam. Ya, terima kasih banyak Bu Kristiani, Bu Ayu. Selanjutnya Pak Ansau. Mari Pak Ansau. Sudah turun ya Pak? Ya, oke. Oke. Cerita apa ini? Memang Kelihatan sponsornya. Memang untuk sekolah saya, karena memang dikelilingi oleh beberapa sekolah, termasuk SMP 1, SMP Pax Christi, SMP Ebenezer, dan beberapa sekolah yang ada di sekitaran sekolah saya,
sehingga untuk bagaimana caranya meningkatkan kuantitas daripada sekolah, memang bekerja keras. Dan ini merupakan satu tujuan dari sekolah untuk bagaimana dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sekolah. Dan ini salah satu kegiatan POP ini menjadi sugesti bagi saya untuk lebih bersemangat lagi, karena terus terang akhir-akhir ini ada galau, sehingga saya memberikan WA kepada Ketua Koordinator YPK untuk menggantikan saya. Karena pertama sudah terlalu lama menjadi kepala sekolah, dan hasilnya sekarang siswa sangat menurun. Tetapi dengan Pak Hendy, Pak Adi, Pak Heri, dan Ibu Lili yang saat ini memberikan semangat, maka saat ini saya bersemangat kembali. Tapi kalau mereka proses, tidak apa-apa untuk menggantikan. Tapi kalau mau lanjutkan, saya akan menunjukkan semangat lagi untuk dapat mengembangkan, membangun sekolah kita yang kita cintai, yang sudah 30 tahun lebih saya mengabdi di sekolah itu. Dari rambut hitam sampai rambut putih. Kira-kira pengalaman-pengalaman yang saya sudah alami di sekolah itu banyak hal, dari suka duka, dan itulah yang merasa saya terpanggil kembali untuk dapat kembali untuk berusaha dapat meningkatkan kualitas sekolah dengan program dari YPL yang merupakan satu program yang baik untuk kami, untuk sekolah-sekolah kami, dapat meningkatkan kualitas daripada sekolah, sehingga saya yakin bahwa akan muncul banyak siswa yang atau orang tua dapat lebih percaya lagi terhadap sekolah. Kira-kira seperti itu, Pak Hendy. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Ansou. Dengan adanya program organisasi penggerak ini membuat Bapak makin semangat, dan semoga Bapak mencabut surat untuk pensiun dini, Pak. Dan langsung melanjutkan apa yang sudah Bapak mulai ini. Semoga menjadi sejarah baru bagi Domenico Savio di Keuskupan Manado. Sudah ada stimulus, ada rangsangan yang luar biasa. Mari kita wujudkan karya pendidikan kerasulan kita sesuai dengan apa yang kita idealismekan saat ini. Terima kasih banyak, Pak, atas perjuangan dan motivasi Bapak. Halo, yang terakhir Pak Witak. Silakan Pak Paulus Witak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tentu sekali bersyukur kepada Tuhan atas adanya program organisasi penggerak ini. Di bawah konsorsium Ismaya Pangudi Luhur, di mana dengan kegiatan program organisasi penggerak ini menjadi momentum bagi kami untuk menata kembali sekolah kami. Momentum untuk membangkitkan semangat kami, kepala sekolah, dan para guru, serta para siswa dan semua stakeholder yang ada.
memang kondisi sekolah kami juga seperti yang dikatakan teman-teman yang lain, sekolah kecil, banyak kekurangan. Saya sudah presentasikan beberapa kali, kekurangan sarana, kekurangan tenaga, bahkan biaya. Namun dengan adanya organisasi penggerak atau sekolah penggerak di mana kami berada di dalamnya, kami menjadi semakin semangat untuk menata kembali sekolah, menggerakkan guru-guru, teman-teman guru dan pegawai untuk lebih bersemangat lagi untuk memajukan sekolah ini. Walaupun seperti saya sampaikan bahwa sekolah ini berada di antara sekolah-sekolah SMP negeri dan swasta lain yang tidak memungut uang sekolah ataupun biaya pendidikan alias gratis, kami masih memungut biaya atau SPP, maka perlu kerja keras untuk bisa bersaing, bisa mendapat murid yang lebih banyak, dan bisa sekolah ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih atas materi-materi yang diberikan oleh para narasumber. Kemudian, terima kasih kepada Konsorsium Ismaya, Yayasan Pangudi Luhur yang sudah memfasilitasi, memberikan berbagai hal lewat Zoom meeting sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang diterima. Semoga itu menjadi bekal kami untuk melangkah, memajukan sekolah ini di hari-hari mendatang. Memang dalam kondisi kadang-kadang injury time untuk mengikuti Zoom meeting. Saya kasih contoh, saya Zoom meetingnya di rumah. Tapi dari jam 1, saya harus pulang ke rumah. Dari Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Saya harus melewati jalan-jalan yang macet. Sudah injury time, lain kali saya harus cari jalan yang memang bisa tembus ke rumah karena sudah dekat jam 3. Waktu Indonesia Tengah. Itu suka duka sedikit mengikuti Zoom meeting, tapi akhirnya bisa ikuti, lain kali terpental dan masuk kembali, tapi syukur bisa mengikuti, bahkan sampai tadi juga sempat terpental, kesalahan teknis, tapi akhirnya bisa juga presentasi share screen. Sekali lagi, terima kasih atas semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Witak. Terima kasih banyak semua yang sudah, Bapak Ibu yang sudah menceritakan bagaimana kebahagiaan, pengorbanan yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk transformasi pendidikan kita. Dan kata-kata peneguhan nanti Pak Adi dulu dan akhirnya nanti kembalikan kepada moderator untuk memberi kata peneguhan bagi kita semua. Yang pertama Bapak implementasi program dulu. Pak Adi, silakan Pak. Terima kasih Mas Hendy. Ibu Bapak, kami merasakan betapa luar biasa perjuangan Ibu Bapak di sana. Meskipun saya tidak pernah ke daerah pedalaman yang amat sangat jauh di luar Pulau Jawa, saya pernah mengalami betapa butuh perjuangan yang berat ketika seperti yang diceritakan Pak Witak, dan dulu saya menangis terseduh-seduh di pinggir jalan karena saya sebenarnya orang yang mudah menangis, cengeng, gembeng. Saya bisa merasakan apa yang dikisahkan Pak Witak, terus tadi juga Ibu Kristiani, Pak Ibu siapa ya tadi bersama Ibu Kristiani tadi? Bu Ayu. Bu Ayu. Oh, Bu Ayu. Kami bersyukur atas itu semua. Pak Witak, terima kasih atas perjuangannya. Saya hanya bisa membayangkan betapa besar kerinduan Pak Witak untuk berada di sini, untuk kepentingan
pendidikan kita semua, bukan kepentingan pribadi. Tentu kalau menuruti ego, ngapain sih repot-repot harus jalan sini, jalan sana, di injury time masih harus begini begitu, kadang jaringan tidak stabil dan sebagainya. Tentu ada roh yang sungguh menggerakkan, dan ini hanya terjadi ketika ibu bapak semua tulus melakukan, ikhlas melakukan, dan ada kerinduan besar di sana. Saya jadi ingat masa-masa pastoral di tempat-tempat yang jauh dari listrik, jauh dari perkotaan, jauh dari kendaraan, dan harus menjalani hal-hal yang memang kalau dipikir secara manusiawi, ngapain sih harus dijalani, tetapi ternyata bisa, dan itu ada kebahagiaan tersendiri. Dan semoga harapan saya ada kebahagiaan yang luar biasa sebagai hadiah untuk ibu bapak semua, demi anak-anak kita, demi yayasan kita, demi sekolah kita, dan demi keluarga kita masing-masing, demi gereja, bangsa, dan negara. Kami yang ada di Semarang, mohon maaf atas segala kekurangan, tidak bisa memberikan hal yang terbaik. Kami juga terbantu oleh para narasumber yang selalu setia menemani, bahkan di saat-saat awal itu sempat ngedrop. Pak Heri sempat operasi kecil di dalam keadaan sakit, tidak bisa makan, masih bertengger di Zoom, kurang tidur, dan sebagainya. Ibu bapak juga siap menanti teman-teman panitia, termasuk Mr. Dani di FOH, yang senantiasa menyiapkan jaringan, membuat semua lancar, memastikan link Zoom terdistribusi dengan baik, dan sebagainya. Terima kasih Ibu Bapak atas semua ketulusan hati Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak implementasi program. Selanjutnya yang terakhir sekaligus penutup, kita bagikan pada yang tercinta, ini versinya Pak Heri, yang tercinta dan tercantik Ibu Lili Kaunang. Silakan Ibu. Ini saya di bisi sebelah saya ini loh Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk kesempatan. Saya sampai bingung mau mengatakan apa, karena tadi didampingi oleh para senior saya, Pak Wita, Ibu Kristiani, Pak Ansyo. Kalau mau mendengar 30 tahun, 20-an tahun mengabdi di sekolah Katolik, saya baru seumur rumput, bukan seumur jagung lagi, tapi seumur rumput, saya katakan. Mendengar, melihat, baru merasakan semangat mereka itu amazing sekali. Sampai mau ikut meleleh air mata tadi ketika Ibu Ayu menyampaikan dengan religi yang berbeda dari kami, 17 tahun mengabdi sebagai kurikulum di sekolah Rosa de Lima Tondano. Bukan main ya. Roh apa yang menggerakkan? Tentu roh cinta kasih dari Tuhan Yesus, Bunda Maria, pengabdian untuk anak-anak. Seperti Pak Adi katakan, kalau ego yang ada di kita, tentu buat apa? Tapi bukan itu yang ada di hati kita dan pikiran kita, sehingga kita tidak terasa 8, 9, bahkan para narasumber 40 hari berkutat, sakit, dioperasi. Tapi itu hebat. POP, Konsorsium Ismaya, YPL ini memang benar-benar menjadi seorang agen perubahan. Di awal kami memang ketika saya hanya di WA oleh pastor dan frater ketua, Ibu mau jadi fasilitator. Saya bingung, fasilitator seperti apa. Tapi ketika TOT berupaya memahami
apa materi-materi yang akan disampaikan, kemudian imbasnya kemana, pelan-pelan mengikuti, pelan-pelan mulai memahami. Dengan banyak pertanyaan saya sering japri kepada para narasumber. Terkadang ada rasa tidak percaya, malu berhadapan dengan para kepala sekolah senior-senior saya. Tapi itulah, roh ini saya tidak tahu roh siapa yang menggerakkan hati kami, hati saya khususnya. Hampir 3 tahun saya dipercayakan sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Satu ungkapan syukur, tapi satu tanggung jawab yang besar. Bahwa kami harus seperti ini di POP. Begini, berdarah-darah. Tapi itulah ketulusan, kesetiaan, tentu cinta di dalamnya, cinta yang diturunkan oleh Tuhan Yesus tentunya. Kita mau mengapakan sekolah kita ini. Dahulu mungkin di TOT saya sering mengangkat tentang apa yang saya terima dari orang tua saya, keluarga saya. Kedisiplinan ciri khas dari sekolah Katolik itu yang saya ingin, sehingga saya menerima tugas sebagai kepala sekolah dari ketua yayasan, ingin mengembalikan kedisiplinan sekolah Katolik yang beberapa tahun lalu kami sempat rekoleksi bahwa kurvnya itu menurun soal kedisiplinan. Nah, disiplin tentunya bagian juga dari keutamaan Santo Santa pelindung kita. Selain cinta, pengorbanan, ketulusan, kesetiaan, itu tentunya apa yang diberikan para narasumber, para panitia juga base-nya sama, bukan kepentingan pribadi. Itu mungkin dari saya. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh para kepala sekolah yang lainnya. Tapi semangat inilah, semangat Kristiani dari Ibu Kristiani, Ibu Titi senior kami. Kebetulan satu gereja, saya sangat cukup mengenal Ibu yang selalu memberi motivasi secara tidak langsung, pengorbanan, pengabdian puluhan tahun di Rosa de Lima. Apa yang mau dicapai sebenarnya? Apakah tujuan pribadi? Pengorbanan yang lebih banyak Ibu Kristiani ya. Tentunya nilai dari Tuhan Yesus, pengorbanan. Mungkin itu dari saya. Sekian dulu. Ya, terima kasih Ibu atas segala masukan serta refleksi yang begitu mendalam bahwa nilai-nilai itu akan kita hidupi selanjutnya, dan itu sebenarnya sudah menjadi warisan dari para pendahulu kita, mulai dari orang tua kita hingga Santo Santa, dan itu menjadi cikal bakal nilai-nilai Kristiani pula. Dan untuk menutup kesempatan pada sore hari ini, saya jadi moderatornya sekarang. Saya kembalikan kepada MC kita, Pak Dhani. Silakan Pak Dhani. Teman saya baik hati toh Bu. Ibu mau menangis digantikan dari moderatornya. Baik, terima kasih Mas Hendy, terima kasih Bu Lili yang luar biasa. Di 2 sesi ini kedua-duanya menitikkan air mata, kelihatan jelas. Dari sini kami mengamati betul. Terima kasih pula para narasumber. 39 hari sudah duduk lebih dari 8 jam per hari. Terima kasih pula Ibu Bapak Kepala Sekolah dan instruktur sekolah yang luar biasa. Dengan dinamikanya, hari ini juga ada dinamika yang mohon maaf membuat kami juga agak ketawa ya tadi ya, lucu-lucu, tapi ya rasanya kok perjuangannya Pak Anso itu luar biasa yang kasus video salto itu tadi. Terima kasih. Terima kasih. Memang beliau itu guru olahraga.
Itu ice breaking, tetapi juga menjadi apa ya, tamparan keras buat kita di sini ya. Itu luar biasa ya. Bu Kristiani Paat luar biasa, di tengah kondisi fisiknya yang kurang fit juga tetap rela mengikuti full. Pak Adi juga hari ini juga kurang fit, tapi bersedia menggantikan Bu Darwarto yang berhalangan hadir. Luar biasa. Bu Lili kita juga semua. lagi nggak enak Bu Lili body juga loh. lagi nggak enak body. Ya. Ya, cepat sembuh Bu Lili. Ya, dan kami dari panitia tim di balik layar, di belakang layar mengucapkan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelayanan kami, terutama karena keusilan-keusilan yang mungkin sengaja atau tidak sengaja. Dan kami dari panitia ini ingin menunjukkan tim yang ada di belakang, dan juga ada ucapan sederhana dari kami. Ini dia, tada. Sorry, aku tak mundur sih. Oke, terima kasih. I love you Lili. Aku baca we love you Bu Lili. Luar biasa. Ya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Ini diperkenalkan karena selama ini kan tidak jarang muncul di depan layar. Ini ada Pak Ranto, Mbak Bona, Mbak Agnes juga sering sebagai MC, ada Mas Victor juga, Mbak Nike dan sebagainya. Dan untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kami mohon dengan sangat hormat, walaupun dengan masih berkaca-kaca, Bu Lili. Bu, itu dari Babe Ranto namanya, Bu. Oh ya, yang ini dari Babe Ranto nih. Iya. Mana orangnya Babe Ranto? Aku tadi ceritanya gini, aku mau buat surprise buat Bu Lili. Babe Ranto tuh yang ini. Yang ini. Nampaknya wajahnya nih, bawah hati nih. Punya ini orang ini. Akhirnya mengaku juga fans berat Ibu Lili. Luar biasa. Itulah keceriaan kami di belakang layar. Gitu, Bu Lili, mohon dengan hormat, walaupun masih sedikit berkaca-kaca, dengan hormat kami mohon untuk memimpin doa syukur kita atas kebersamaan yang luar biasa. Tambahan sedikit, Pak. Ya, gimana, Pak? Silakan. Ini tadi sudah terdeklarasikan LFC. Apa itu? Lili Fans Club. Oh ya. Yang ada di Semarang. Ini yang paling besar. Semarang katanya. Ketuanya Pak Ranto ya. Iya. Mari. Kontribusinya apa ini nanti? Nanti kita ada road trip to Manado nanti. Baik, Bu Lili, silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala pujian syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus suci, karena begitu besar kasih cinta-Mu dalam kehidupan kami, para narasumber, para panitia YPL, dan kami para kepala sekolah, serta instruktur sekolah. Dari awal pelaksanaan FGD ini sampai berakhirnya di hari ini, di malam hari ini, kami bisa merasakan akan penyertaan-Mu selalu dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kegiatan di POP ini, dalam segala permasalahan yang kami hadapi dari hari ke hari, tapi kami tetap kuat karena kami menyadari akan penyertaan dan cinta-Mu. Kami bersyukur Bapa di surga, di hari ini juga, di saat ini kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian FGD dari pertama maupun FGD kedua, namun kami sebagai fasilitator masih akan melanjutkan tugas pada coaching klinik nanti sampai memasukkan naskah kurikulum yang akan dibuat oleh sekolah kami masing-masing. Allah Bapa di surga, Tuhan terima kasih banyak untuk cinta-Mu yang selalu tercurah di tengah-tengah kami semua.
ampunilah akan salah, kelalaian, kedosaan kami Bapa. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami, Sang Penebus yang kami nantikan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Ibu Bapak. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Bu Kristiani, Pak Paulus Vita, Pak Ansel, terima kasih. Bu Lili, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Kapan? Nanti bertemu di Semarang. Ya Bu. Amin, Pak Uta. Amin, amin. Kita yang kemana dua? Ya, gantian nanti. Iya. Kami yang dari YPK ke Semarang,